Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan proyek terakhir kita. Yang terakhir kemarin kita udah belajar tentang bagaimana cara kita menginput data. Kemudian bukan bukan belajar untuk menginput data, ding, itu belum. Jadi kita belajar untuk bagaimana ketika input form input data kita kosong, kita tidak isi. Nah, kita buat validasi di dalamnya, yaitu validasi data error. Jadi bukan data error, validasi error. Jadi kalau misalnya kita belum mengisi, ya kita nggak bisa ngelanjutin. Jadi kayak ada announce-nya gitu. Udah, ini udah selesai. Sekarang kita lanjut ke materi baru. Jadi hari ini kita disuruh untuk membuat middleware lagi. Kalau kemarin kan kita hanya contoh aja apa itu middleware gitu. Kalau sekarang kita mau buat 3 middleware, yaitu middleware untuk uh, role masing-masing. Jadi aku membuat role 3 role ya. Yaitu yang pertama ada role uh, admin. Karena di sini aku itu kan apa namanya tentang jualan ya produk. Ini kita harus tentang jualan produk. Jadi aku mau bikin 3 role, yaitu kondisi ketika web aku tuh diakses oleh siapa? Mentor, bukan mentor. Owner itu role pertama, kemudian yang role kedua ketika dia diakses oleh admin toko, yang ketiga itu role untuk si pembeli. Jadi kita bikin 3 role ya di sini. Nah, nanti di sini itu kita bakal belajar ketika kita masuk ke admin, nanti dia bakal keluar tuh apa aja. Kalau kita masuk ke mana owner, nanti tuh yang keluar tuh webnya tuh bentuknya kayak gimana. Nah itu nanti bakal beda-beda dan ya masing-masing gitulah. Nah kita gunakan dia pakai middleware. Nah kemudian juga nanti kita bakal mencoba untuk ketika misalnya nih kita mengakses URL halaman lain, misal si admin lagi login, terus tiba-tiba dia ngeakses menggunakan URL halamannya si owner misalnya. Nah, itu dia nggak bisa masuk. Gitu caranya tuh seperti apa? Karena ya emang harusnya nggak bisa ya, harus menggunakan login dulu baru dia bisa masuk. Nah, seperti itu. Nah, kita mulai sekarang belajarnya harus sesuai dengan tabel yang udah kita buat ya. Yang ini aku udah sebutin di sebelumnya. Jadi nanti ada buat apa namanya eh, sesuai seperti ini. Nah, yang pertama ini. Yang pertama berarti sekarang kita buat ini dulu aja. Kita masuk ke Visual Studio Code kita dulu. Kita lihat kita sampai mana. Oke, new terminal. Kemudian PHP artisan. Bentar. Oke, kita tunggu dulu. Lama kali ya. Oke, masuk. Kok nggak bisa sih? Lama ya guys ini. Oke, ternyata kemarin aku sudah login. Langsung aja kali buat masuk ke halaman dalamnya. Oke, kita baru sampai sini ya. Oke, kita langsung mulai aja. Yang pertama, kita buat ini dulu. Kemarin kan kita udah buat nih, buat login yang tadi itu kan kita menggunakan si admin. Berarti itu kan kita membuatnya di dalam seeder ya kemarin. Kita lihat dulu
admin seeder. Nah, kemarin kita buat ini buat si siapa namanya? Si admin, buat si admin aja. Sekarang kita mau nambahin lagi bukan cuma admin tapi kita juga tambahin si owner dan si pembeli. Oke, kita tambahin aja seperti ini. LT shift down, shift down. Tinggal ganti yang ini jadi owner, kemudian ini owner, terus yang ini siapa namanya? Pembeli, ini juga pembeli. Ini save, terus ya masukkan dia ke dalam database. Tapi sebentar, ini role-nya belum diubah. Yang owner 2, role untuk pembeli 3. Jadi aku bikin si database ini biar mempermudah aja ya. Jadi kan nanti kan kita mau bikin 3 nih, admin, owner, sama pembeli. Kalau misalnya nggak mau pakai ini sih sebenarnya nggak apa-apa. Jadi nanti ketika login kalian bisa registrasi dulu. Cuman karena aku malas, jadi kita bikin aja di sini. Terus masuk ke terminal, new terminal. Sekarang PHP artisan migrate min zip. Coba kita lihat di sini, ini kan baru ada admin. Kita lihat lagi. Harusnya udah tuh. Gimana sih aku buatnya tuh? Wait, aku lupain punya dia namanya apa ya? Oh, Project Najla 2. Sorry. Di Project kan ini Project Najla 2 di sini ada user. Harusnya dia udah ada 3. Oke, admin, owner, pembeli. Jadi kita nanti bisa login pakai ini. Terus ini apa? Udah ada role-nya, role 1, 2, 3. Oke. Udah. Baik, sekarang kalau sudah kita seperti biasa kita lakukan rutinnya di dalam web PHP sama kita tentuin prefixnya. Jadi kalau misalnya buat admin kan kemarin udah ya, aku udah buat di sini ada AD. Terus sekarang aku mau buat si siapa tuh namanya? Si owner sama si pembeli. Kita kasih ini aja. Buat akses admin. Terus ini role-nya ya 1. Kemudian enter, ini akses admin, role-nya 2, bukan admin, owner. Kita bisa ini copy ini ya, copy ini, oke. Tinggal nanti kita ganti yang terakhir ini. Kurang ya penutupnya, belum selesai.
ada. Terus ini buat akses pembeli yang role-nya IG. Terus kita tentuin prefixnya. Kalau admin mau AD, kalau owner aku maunya OW, kalau pembeli PE ya. Ini udah, kalau udah kayak gini sekarang kita buat controller. Karena ini kan masih controller ini ya. Jadi kita buat controller terminal. Jadi kita buat controller yang masing-masing. Di sini TTP controller. Oke, kita buat controller dari PHP artisan mic controller. Jadi dari si admin ya, admin aku mau buat controllernya ini aja deh, di dalam file, berarti di dalam folder admin controller. Oke, udah ada ya. Terus kalian buat yang owner controller. Itu owner juga udah dibuatin. Yang ketiga pembeli controller. Oke, ntar udah nih, udah dibuatin semuanya. Oke, kalau udah berarti gini, tutup dulu. Terus misal ini diganti ya, diganti jadi apa? Owner controller, sama yang ini diubah jadi pembeli controller. Kita save. Nah, sekarang kita masuk ke public functionnya masing-masing. Kalau di sini tadi index ya itu ya, public function index. Terus misalnya ini echo, ini aku tes pakai echo dulu aja ya. Echo ini selamat datang owner. Selamat datang owner. Selamat pagi owner gitu aja. Kemudian yang satu lagi yang pembeli controller, echo fotonya selamat berbelanja. Ini harus di dalam public function. Function index. Ini terserah apa aja, mau index mau apa, cuman karena tadi aku nggak ngubah dari web PHP-nya, jadi aku langsung aja pakai index. Kan di sini mana tuh? Ya di sini pakainya index. Kita ganti sekalian aja ini. Nggak apa deh, gini aja dulu sementara ya.
Berarti harusnya kalau kita slice home owner home. Jadi kalau misalnya kayak gini, harusnya dia udah masuk ke tempatnya masing-masing ya. Kalau misalnya aku slice home owner, ya dia berarti munculin yang ini. Oke, kita coba dulu. Slice home owner. Introduction. Apa ya kita ini? Ini ya. Aduh. Oh iya, prefixnya ketinggalan. Kalau owner tadi prefixnya aw ya. Oke, dia udah masuk ke selamat pagi owner. Terus kemudian testing yang satu lagi. Kalau yang satunya owner tadi tuh pembeli, ininya PE, kemudian pembeli. Enter. Selamat berbelanja, berarti tandanya masuk. Oke, kalau udah seperti ini, eh, sekarang kita mau masuk ke inti dari tugasnya, yaitu ketika kita misal tadi kita sedang mengakses URL halaman admin, nah seperti itu, maka kita tidak bisa mengakses URL halaman lain. Jadi kayak aku lagi login pakai si admin, tapi malah aku kan karena aku udah tahu URL-nya nih, jadi aku kayak maksa mau masuk ke URL-nya si pembeli. Nah itu gimana sih caranya biar dia nggak bisa, bukan biar dia nggak bisa, mau nggak mau dia itu nggak bakal masuk gitu loh, tetap ke halamannya dia sendiri. Nah itu berarti caranya menggunakan apa? Kemarin kita sudah belajar, kita gunain middleware. Nah, itulah fungsinya middleware. Nah, berarti kita bikin middleware masing-masing ya. Oke, kita bisa bikin middleware pakai terminal. PHP artisan make middleware. Middleware itu ada di dalam sini. Oke, make middleware yang pertama yang mau dibuat admin middleware. Enter. Oke, dia udah dibuatin nih admin middleware. Lanjut aja ya, sekalian langsung semuanya. PHP artisan make middleware, kemudian PHP artisan make apa? Owner. Ini udah dibuatin. Nah, nih. Owner sama satu lagi PHP artisan pasti yang belum pembeli ya. Oke. Udah. Kemudian kita masuk ke sini. Udah masuk deh. Gimana sih caranya biar kalau kita lagi di admin middleware, kita itu nggak bisa nembus URL lain, atau yaudah di middleware di admin aja, kita nggak bisa nih kayak misalnya kalau misal sekarang nih gini, kita balik lagi ke
admin ya ini. Misalnya kalau kayak gini kan tadi kita masih bisa mengakses ya punyanya yang lain, punyanya si owner, punyanya pembeli. Nah, kita tuh nggak boleh loh apa sih masuk ke tempatnya yang lain tanpa login. Nah, caranya kita gunain middleware itu. Kita logout dulu. Coba kita lihat ya. Si siapa? Peserta ya? Kok peserta? Yang lain tuh apa sih? Owner. @gmail.com. Tadinya 1234 ini juga 1234. Berarti dia masuknya tadi aku nulis apa sih? Wait. Kayak misalnya aku di owner lagi login owner terus apa namanya aku maksa URL-nya si pembeli itu nggak bisa. Oke, berarti sekarang kita buat middleware-nya dulu. Di sini kita pakai apa namanya? Kita bakal gunain permisalan if else ya. Oke, berarti seperti ini. Aku ketik dulu baru nanti aku jelasin. Oke guys, jadi ini adalah permisalan. Jadi jika user nih, wait, jika user role-nya satu, role satu itu kan tadi admin ya, maka dia apa akan dibawa ke halaman admin. Terus return ini next itu dibawa ke halaman selanjutnya next dan dia perlu apa namanya ini variable request ini untuk ke halaman selanjutnya. Kemudian si else ini sebenarnya dia tuh tidak ada kemungkinan untuk dibaca karena ya insya Allah menggunakan if yang pertama ini udah benar. Makanya yang aku bilang tadi jadi ini tuh buat apa sih kayak
Kalau misalnya dia di admin, ya udah dia mau mencet URL ini, dia tuh nggak bakal bisa gitu. Jadi ya if ini tuh insya Allah kan selalu benar dan harus benar gitu. Kemudian apa lagi? Terus ini udah ini ke owner welcome kalau misalnya dia salah, tapi dia kan nggak salah. Nah pokoknya intinya ya ini di situ tuh untuk apa sih? Kalau misalnya dia role-nya satu benar, nanti dia langsung ke halaman ya halaman adminnya itu apa seperti itu. Oke, kita save. Kemudian eh kita harus ini kan middleware ya. Nah, middleware itu memiliki root atau bukan memiliki root. Jadi dia itu udah ada di sini yang namanya kernel. Kernel ini adalah tempat-tempat middleware didaftarin. Oke, dilihat kan ada out, ada ini. Itu jadi si middleware-nya tuh biasanya udah didaftarin secara otomatis. Nah, tapi karena kita tadi si admin terus si owner sama si itu kan bikin sendiri. Jadi kita ya daftarin sendiri. Pokoknya kita harus tambahin di dalam sini. Nah, inilah yang penting. Ini kita mau daftarin apa? Admin ya. Kita tulis aja di sini is is admin. Kemudian kita apa nih? Salin aja nih di sini. Kontrolnya, Ctrl V, kemudian kita ganti. Admin itu ada apa namanya middleware-nya namanya apa? Nah, admin middleware. Save. Oke. Nah, coba kita mau testing. Kan yang ini. Tadi nggak tahu ini login sebagai apa ya. Kita logout dulu. Kita login sebagai admin coba. gmail.com login. Oke. Coba kita paksain dia masuk ke ya belum bisa karena kita belum daftarin middleware-nya nih. Kita selesaiin dulu. Ini yang admin udah selesai. Terus kita juga mau buat si ininya, si ownernya. Kita salin aja deh ininya. Kita tinggal ganti. Ctrl C. Ctrl V. Kemudian role-nya kalau owner itu 2. Ini harus diketik ulang. Kemudian ini yang ini diubah aja jadi kenapa nih nggak bisa kok kalau disalin ada nggak gitu ada yang disalin kenapa udah deh aku ketik ulang aja daripada ini banyak yang salah if out
Iya. Kemudian user role-nya dua ya, si siapa namanya, si siapa nih namanya, owner. Oke, kemudian return next. Else. Return ke halaman login. Astagfirullah, ini berarti kenapa sih? Save. Oke, udah. Ini kenapa masih merah sih? Ada yang salah. Problem. Kan benar. Oh, astagfirullah, ini enggak ada. Save. Terus di kernelnya tambahin juga. Mana? Is owner. Terus kita ke sini. Nah, ini dah yang penting. Jadi kita harus nambahin di sini. Is admin. Is owner. Oke, kita testing ya sekarang. Ini dia udah masuk ke dalam si siapa nih namanya, si admin. Coba sekarang kita mau paksa dia untuk masuk ke owner. Owner itu slice apa, aku lupa. Home owner. Oh, nah, ini nih yang dimaksud. Jadi ketika kita udah login sebagai admin, ya udah kita nggak boleh kemana-mana, kita nggak bisa kemana-mana walaupun kita tahu URL lain. Jadi biar masuk ke sana kita harus login dulu menggunakan apa namanya, ininya sendiri, emailnya masing-masing. Jadi kayak ya kita harus login dulu lewat ini apa sih tadi, owner ya, owner@gmail.com, baru dia masuk sendiri-sendiri gitu. Oh, why not found? Oke, dia not found. Oh, karena si URL owner itu kan ada ini ya,
atau kita hapus aja deh, kan yang penting udah ada prefixnya masing-masing ya, ini biar sama kayak yang lain juga. Save, dua lagi nih. Oke, udah, berarti dia udah masuk ke dalam si owner. Jadi seperti itu, harus melalui login dulu. Oke, kita lanjutin ya yang terakhir, yang belum berarti punyanya si pembeli. Iya, pembeli. Kita cari middleware-nya mana sih? Pembeli ini middleware-nya ini. Boleh nggak sih ini? Bisa, harus bisa lah. Aku lagi agak males ngetik ya. Ctrl V. Oke. Yes. Kita ketik ulang aja nih outnya. Kemudian kalau si pembeli ini role-nya 3 ya dia. Terus redirect berarti redirect-nya dia ke si satunya apa nih? Baik. Admin, pembeli, sama owner. Jadi yang salah. Berarti owner tadi AD. Ini ganti PE aja lah. PE yang ini OW. F, kemudian tambahin juga, jangan lupa di kernelnya basic down pembeli, kemudian ininya middleware-nya juga ganti ya, pembeli middleware, save, kemudian balik lagi ke webnya, kita tambahin middleware-nya, is pembeli, save. Tadi kernel tulisannya bener loh. Oke, save, ini juga save. Oke, sekarang kalau misalnya si ini aku mau paksa ke tempat lain, misalnya dia nggak bisa. Terus misal dia dipaksa juga ke satunya, ke apa, pembeli, ya tetap nggak bisa. Jadi dia harus logout dulu baru bisa, dia harus login dulu baru bisa mengakses URL-nya masing-masing, nggak bisa kalau dipaksa. Oke, seperti itu caranya untuk tugas hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.